Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya ini ya? Semoga semuanya sehat selalu. Alhamdulillah saya kembali diundang ya sama Kak Iin ya. Diundang Kak Iin. Udah, biar terasa sangat formal nih ya Kak Iin ya. Diundang sama Kak Iin Aduh, untuk saya yang merasa bangga Kak Putri mau hadir. diundang sama Kak Iin untuk memberikan apa ya? Memberikan pengetahuan lebih lagi tentang ulasan buku itu seperti apa. Nah, sebelumnya ya, biar nanti teman-teman tahu dua hari ini kita tuh mau ngapain aja dan juga tidak biar selama 2 hari ini teman-teman juga masuk ke ke kelas ini ya kayak maksudnya kelas ya ke kelas ini tuh nanti lebih nyaman dan lain sebagainya. Nah, saya kasih tahu dulu ya, untuk hari ini saya akan membahas tentang ulasan buku seperti apa, struktur, dan lain sebagainya. Juga contohnya juga akan saya kasih kepada teman-teman. Dan juga di hari ini akan ada tugas yang mungkin akan yang bukan mungkin ya, yang harus diselesaikan oleh teman-teman semuanya. Dan tugas itu boleh nanti dikumpulkan besok. Lalu untuk besok ya kan saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari ulasan buku, resensi dan review buku itu seperti apa. Lalu nanti besok juga saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana sih seorang pengulas buku bisa menghasilkan cuan gitu ya seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita hobi dalam mengulas buku kadang cuan itu adalah apa ya, nilai plus yang mungkin tidak terlalu dipentingkan ya Kak In ya, karena Iya. senang mengulas aja gitu kan ya. Mm-mm. Begitu ya Kak In ya. Oh ya sebelum Kak In nanti materi mau di-share sama Kak In apa sama saya? Sudah di-share di grup. Di sini mau di-share lagi Boleh? sama sama saya ya? Ya boleh aja. Oke Silakan. ya. Saya izin share share materi sebentar. Tadi sebentar. Tadi saya pikir akan di-share sama Kak Iin gitu. Tapi saya santai-santai aja. Saya nggak saya siapkan. Saya share-nya di grup Kak. Eh, ya. Oke, bentar. Nah, kira teman-teman bisa dibuka setelah ini ya, setelah acara juga ya, nanti bisa. Nah, di sini materi tentang ulasan buku dan saya harap ya teman-teman semuanya setelah saya kasih materi ini nanti teman-teman bisa langsung praktek dan langsung bisa sih. Insya Allah pasti bisa sih. Kalau teman-teman lintas, saya rasa semuanya pada mudah memahami ya kainnya apa yang bisa saya sampaikan. Malah sangat lebih memahami biasanya langsung cepat tanggap sih biasanya kalau teman-teman lintas. Setahu saya seperti itu sih. Nah, Amin. di sini kalau kita ngomong soal ulasan buku ya, kalau kita kembali ke sekolah tuh biasanya suka ya guru-guru kita bilang, ayo buat resensi buku seperti itu kan ya. Sering ya kita dengar seperti itu. Ayo buat resensi buku, buat resensi buku cerita novel atau cerita rakyat dan lain sebagainya. Nah, seringnya guru tuh bilangnya resensi, ya kan? Kemudian seiring berjalannya waktu begitu saya udah nyampe di bangku kuliah itu berubah menjadi eh, ulasan buku, iya kan, ulasan buku. Lalu kemudian begitu saya apa namanya, begitu saya udah sering sering menulis di blog, saya lihat kalau ada review buku itu bedanya apa. Nah, penjelasan untuk ketiga ini akan saya detail jelaskan itu adalah di besok. Kalau hari ini lebih kepada ulasan buku, tapi udah ada bayang-bayang ya. Kalau kita sebenarnya selama masih sekolah itu udah dituntut ya, disuruh gitu kan oleh guru gitu kan untuk membuat resensi buku ya kan, seperti apa dan lain sebagainya. Dan di sini saya jelaskan dulu tentang apa sih pengertian dari ulasan buku ya. Nah,
Kalau dalam KBBI ya, ulasan itu berarti kupasan ya teman-teman. Kupasan, tafsiran atau komentar. Di teman-teman kalau misalkan habis menonton film aja kadang pengen banget ya untuk mengomentari film itu seperti apa. Biasanya saya pribadi kalau habis nonton film suka tuh komen-komen di apa di Instagram pemain filmnya atau di Instagram sutradara filmnya atau di Instagram penulisnya. Nah, kalau untuk buku kadang juga saya juga suka sih komen-komen juga gitu kan, apalagi kalau saya penggemar berat bukunya Dewi Lestari. Biasanya dari buku-buku beliau itu suka saya sering kalau ada buku keluaran baru tuh waktu tuh saya tuh suka memberikan sedikit komentar tanggapan apa sih buku itu bagus atau tidaknya. Nah, tulisan buku itu bukan hanya komentar saja, komentar di IG disebut dengan ulasan buku bukan ya kan. Jadi kalau ulasan buku itu lebih lebih jelas adalah penjelasan, penafsiran atau penilaian terhadap suatu karya atau buku. Jadi kalau kita hanya berkomentar saja di dalam Instagram itu tidak termasuk mengulas buku, hanya berkomentar saja. Tapi ulasan buku tersendiri adalah penjelasan, penafsiran atau penilaian terhadap suatu karya buku. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, kalau mengulas buku itu teman-teman harus kritis agar ulasan itu dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya lainnya. Jadi jangan teman-teman misalkan mau mengulas bukunya Dewi Lestari, ini kayak saya mau mengulas buku Dewi Lestari, tapi karena track recordnya Dewi Lestari itu banyak dan saya tuh kayak takut gitu kan mengkritiknya, itu justru tidak boleh, harus berani mengkritiknya. Kalau kritiknya itu membangun ya, bukan nyinyir ya. Kalau kritik itu kan pasti yang membangun, bukan nyinyir. Nah, itu agar apa? Agar kedepannya mungkin penulis itu bisa lebih baik lagi, atau penulis yang lainnya juga agar bisa lebih baik lagi untuk membuat suatu karya. Jadi jangan ragu, jangan takut karena penulisnya adalah Kak Iin gitu kan, jadi takut gitu kan untuk memberikan ulasan buku. Jangan, justru dengan memberi ulasan buku kepada penulis itu, penulis akan maju untuk membuat karya yang lebih bagus lagi. Nah, tujuannya apa sih untuk ulasan buku itu? Nah, tujuan ulasan itu secara garis besar adalah memberikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu karya. Jadi, kalau dengan ada teman-teman mengulas mengulas bukunya Kain, sebenarnya Kain tuh bangga dan senang loh dengan itu. Berarti kan Kain tahu teman-teman bisa menilai buku Kain itu seperti apa dan bisa mengevaluasi untuk karya berikutnya. Jadi semua penulis itu senang loh sebenarnya kalau bukunya diulas. Saya pribadi juga sama. Begitu novel novel perdana saya diulas tuh saya sangat sangat senang banget. Bahkan saya tuh sampai searching cari siapa aja sih yang mengulas novel saya gitu kan ya. Sampai saya cari-cari gitu. Karena apa? Karena saya senang dan saya juga ingin mengevaluasi karya saya di kedepannya untuk lebih bagus lagi. Nah, selain itu tujuannya apa? Ya, yang pertama bukan hanya kepada penulis ya. Kalau tadi kan memberi penilaian dan evaluasi terhadap suatu karya. Berarti kan itu hanya fokus kepada penulis ya kan. Nah, tapi tujuan lainnya itu apa? Ya, pertama adalah memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya kepada pembaca. Nah, ini mencakup deskripsinya, konteks, dan evaluasi secara rinci mengenai aspek-aspek tertentu. Jadi dengan adanya ulasan buku, berarti memberikan informasi karya kepada pembaca lainnya ya kan. Yang kedua, memberikan penilaian yang sifatnya subjektif dari penulis atau orang maaf ya orang yang memberi ulasan maksudnya. Jadi memberikan penilaian yang sifatnya subjektif dari orang yang memberi ulasan. Nah, penulis juga memberikan alasan atau argumentasi untuk mendukung penilaiannya. Nomor tiga, membantu pembaca dalam membuat keputusan apakah suatu karya itu sesuai dengan minat atau kebutuhan. Jadi dengan ada ulasan buku, mungkin nih ya pembaca lainnya lagi searching-searching buku, misalkan searching buku parenting, ya kan. Kemudian nemulah suatu ulasan buku tentang buku parenting, penulisnya siapa gitu kan. Nah itu kan akan lebih mudah untuk pembaca membeli buku sebelum langsung ke toko buku gitu kan, mencari ulasan terlebih dahulu. Kira-kira buku parenting apa sih yang pas untuk saya baca begitu.
Yang keempat, ulasan itu bisa menjadi bahan untuk berdiskusi, tempat bertukar pikiran di antara pembaca. Nah, ini senang banget nih. Kebetulan kalau di Cilegon ya, itu kita ada komunitas. Jadi komunitas itu kita kumpul bareng dan itu membahas suatu karya gitu tuh. Dan itu saya juga baru tahunya kemarin ya, sedikit intermezzo cerita sedikit. Jadi ternyata begitu kumpul dengan sesama orang yang suka baca, kemudian kita mengulas buku itu tuh seru obrolannya. Jadi obrolannya walaupun seputar buku saja, tapi obrolan itu seru gitu kan. Dan jadi seperti apa ya? Seperti menambah wawasan dan pengetahuan baru lagi. Karena kan mungkin si A misalkan belum pernah baca buku ini, kemudian si B belum pernah baca buku yang dibaca si A gitu. Jadi kan mereka akan saling sharing, akan saling ngobrol bareng di situ. Dan yang kelima, ulasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pengarang atau pembuat karya sebagai dasar untuk mengembangkan karya mereka. Dan ini jelas banget ya. Jadi ulasan itu adalah sebagai bahan evaluasi bagi pengarang atau pembuat karya. Jadi senang banget loh semua penulis ya rata-rata ya mungkin ada sih yang tidak suka dikritik ya. Tapi kalau saya pribadi sangat senang banget kalau ada teman-teman yang habis membaca karya saya kemudian mengkritik karya saya. Kak, kayaknya ini deh kurang bagus ya, kurang ya pokoknya dikasih masukan kritik aja gitu kan. Kira-kira apa sih yang kurang dari buku saya gitu. Saya senang banget. Dan itu saya sering searching-searching siapa saja sih yang suka membaca karya saya. Kemudian ciri-ciri umum ulasan buku. Nah, teman-teman, ciri-ciri umum ulasan buku itu apa? Yang pertama adalah bertujuan untuk memberikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu karya mulai dari kelebihan, kelemahan, atau aspek-aspek lainnya. Nah, ini jelas ya. Jadi bukan hanya kelemahannya aja, tapi kelebihannya juga. Kelebihan buku ini apa misalkan. Nah, kelemahannya apa itu harus tulis sama teman-teman semua. Karena kan kalau membaca buku pasti ada plus minusnya ya dalam isi buku itu seperti apa. Yang kedua bersifat subjektif karena mencerminkan sudut pandang dan pendapat pribadi si pembuat ulasan. Jadi harus subjektif ya karena kan sudut pandangnya hanya dari pendapat pribadi si pembuat ulasan ya kan. Jadi tidak sudut pandang dari banyak orang gitu kan. Jadi hanya dari si pengulas buku saja ya kan. Yang ketiga adalah penulis ulasan memberikan argumen atau alasan yang mendukung penilaiannya yang sesuai dengan fakta, analisis, dan interpretasi yang mendalam. Ini kalau untuk buku non fiksi ya. Nah, kalau yang non fiksi pastinya harus ada penilaian itu sesuai dengan fakta ya kan. Harus analisis dan harus interpretasi yang mendalam. Jangan hanya ini bukunya enggak sesuai nih bla 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 tapi tidak dijelaskan gitu kan faktanya seperti apa misalkan ini buku sepertinya pernah saya baca dalam buku lain dengan karya lain tapi kok isinya seperti ini ya tapi tidak dijelaskan buku apa yang dia baca. Nah, terus faktanya analisisnya seperti apa harus dijelaskan. Yang keempat, ulasan memberikan deskripsi atau penjelasan yang komprehensif tentang karya yang diulas. Hal ini meliput isi, konsep, atau aspek-aspek tertentu yang menjadi fokus ulasan. Nah, yang kelima nih, kedengaran nggak suara saya? Soalnya ada suara mesin di luar. Kaiin, Iya, kedengeran Kak, kedengeran. kedengaran ya? Aman, aman, aman. Ada mesin di luar. Berikutnya yang keempat tadi ya? Keempat atau kelima tadi? Maaf. Yang keempat ya. Ulasan memberikan deskripsi penjelasan yang komprehensif tentang karya yang diulas. Hal ini meliputi isi, konsep, atau aspek-aspek tertentu yang menjadi fokus ulasan. Nah, yang kelima ini, ulasan menggambarkan bahasa yang sifatnya evaluatif untuk menyampaikan penilaian. Contohnya apa? Kata-kata itu seperti bagus, kurang baik, menarik, atau mengecewakan sering digunakan untuk menyampaikan pandangan penulis. Jadi itu wajar ya kata-kata yang sifatnya evaluatif. Misalkan, wah bukunya menarik sekali untuk dibaca karena dijelaskan tuh bla 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 blanya atau bukunya kurang baik nih untuk dibaca oleh anak-anak padahal seharusnya kalau misalkan buku ini hanya khusus orang dewasa bisakah gambarnya walaupun kartun
covernya kartun, bisakah ditulis penjelasan di depan covernya, jangan untuk hanya dibaca di usia 21 tahun atau lain sebagainya. Nah, misalkan istrinya sangat sangat mengecewakan karena bukunya tipis tapi harganya, boleh itu, teman-teman boleh sesuai dengan ulasan si pengulas. Nomor 6, struktur teks ulasan terbagi menjadi identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nanti saya jelaskan ya, struktur itu ada di bawah. Jadi harus ada identitas bukunya, orientasinya, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nanti saya jelaskan di bawah. Lanjut ya. Nah, teman-teman harus tahu jenis-jenis ulasan itu ada 3 ya. Jadi ada ulasan satu, ulasan informatif, yaitu berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari suatu karya. Ulasan jenis ini yang menjelaskan bagian-bagian penting dari suatu karya untuk menekankan kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Ini informatif, ulasan informatif. Nah, kalau ulasan deskriptif itu yang berisi pembahasan secara mendetail di setiap bagian suatu karya. Ulasan deskriptif ini bisa digunakan untuk menulis karya fiksi ya. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat, informasi, dan kekuatan gagasan yang disalurkan oleh penulis. Yang ketiga, ulasan kritis. Nah, ini yang kritis pasti untuk yang non fiksi ya, yang berisi kritik terhadap suatu karya dengan mengacu pada ilmu pengetahuan, karena kalau yang non fiksi pasti sesuai dengan fakta ya kan, harus dijelaskan analisisnya seperti apa ya kan. Jadi ulasan itu harus dibuat objektif dan kritis, bukan hanya berdasarkan pendapat pengulas saja, walaupun di bagian atas subjektif gitu kan ya, subjektif gitu kan, saya jelaskan subjektif sesuai dengan pengulas gitu kan, sesuai dengan pandangan si pengulas buku gitu kan, tapi harus tetap si pengulas memberikan gitu kan, memberikan fakta-fakta analisis ya kan, agar jelas nih, karena bukunya adalah buku non fiksi, beda dengan buku fiksi. Kemudian struktur ulasan buku ya, tadi yang saya bilang akan dijelaskan. Yang pertama adalah harus ada identitas. Nah, pada bagian ini teman-teman tuh wajib mencantumkan identitas karya selengkapnya dan sejelas-jelasnya, seperti gambar atau foto karya yang diulas lengkap dengan rinciannya. Misalnya untuk buku, misalkan judul bukunya apa, nama pengarangnya, jumlah halaman, nama penerbit, tahun terbit, hingga ukuran dimensi buku ya kan. Kalau misalkan enggak selengkap itu, ya setidaknya harus ada judul buku, nama pengarangnya, karena identitas buku itu penting ya kan. Karena yang modus itu buku apa, kalau tidak dijelaskan judul bukunya, nama pengarang, jumlah halaman, nama penerbit, itu kan kita kurang jelas ya untuk mengulasnya. Tapi kalau untuk ukuran dimensi buku itu biasanya sih jarang tertulis ya. Cuman kalau teman-teman mau dimasukkan juga nggak apa-apa ya. Nah, selain untuk buku juga seperti ini juga bisa teman-teman kalau mau mengulas film juga ya. Kalau kalau film itu biasanya teman-teman memasukkan judul film, sutradara, pemain, penulis skenario, nama rumah produksi, hingga durasi di bagian identitas. Jadi bukan hanya untuk ulasan itu bukan hanya untuk buku ya, tapi kalau teman-teman mau mengulas film juga nggak apa-apa. Ya kan, cuman kalau karena fokusnya adalah ulasan buku. Yang kedua ada orientasi. Dalam struktur orientasi ini ya, dijelaskan mengenai pentingnya sebuah karya yang diulas. Di bagian ini, teman-teman bisa menjelaskan tentang popularitas karya seperti penghargaan atau predikat lain yang pernah didapatkan. Sebentar ya. Nah, kalau maksudnya gini ya teman-teman ya, misalkan teman-teman pernah membaca karyanya Raditya Dika, mungkin teman-teman bisa nih, ini karyanya Kak Radit ya kan, beliau pernah mendapatkan penghargaan predikat, itu bisa dijelaskan ya kan, tentang bagaimana popularitas karyanya Kak Raditya Dika itu seperti apa. Yang ketiga, sinopsis. Nah, ini sinopsis ini bisa tentang ringkasan dari isi karya yang ditulis. Apabila yang diulas itu berupa novel, ya kan, sinopsisnya bisa berupa jalan ceritanya, ya kan, jalan ceritanya seperti apa. Ini sinopsis ini dijelaskan jalan cerita novel itu seperti apa. Kalau yang diulas bisa juga dapat berupa rangkuman dari isi karya secara garis besar tolak kalau membuat sinopsis seperti apa ya.
Keempat adalah analisis. Nah, di sini teman-teman eh, memaparkan tentang keberadaan unsur-unsur karya. Nah, jadi teman-teman menjelaskan tentang unsur intrinsik seperti temanya apa, tokohnya apa, latarnya apa, alurnya apa. Nah, itu teman-teman ulas seperti apa. Misalkan eh, misalkan tokoh nama tokohnya, misalkan tokohnya kalau teman-teman pernah baca novelnya Siti Nurbaya gitu kan ya, tokohnya si Siti Nur dengan karakternya seperti ini gitu kan ya. Nah, kemudian apa namanya, latarnya di daerah ini, tapi sepertinya latarnya tidak sesuai nih dengan yang dijelaskan di buku, karena saya pernah loh eh, tinggal di daerah sana tapi tidak, nah itu nah itu boleh karena berdasarkan analisis ya kan, karena teman-teman pernah pernah ada di sana ya kan, kemudian kok tidak sama gitu kan dengan ceritanya gitu kan. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Nah, di sini teks berisi penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan suatu kan. Nah, teman-teman bisa jelaskan nih kelebihan buku ini seperti apa, kekurangannya seperti apa, begitu. Jadi struktur ulasannya ada pertama adalah identitas, orientasi, sinapsis, analisis, dan evaluasi. Lanjut ke kaidah bahasa ya teman-teman ya. Nah, tetap juga teman-teman memperhatikan kaidah bahasa dalam mengulas ya kan. Karena kaidah bahasa itu sangat mempengaruhi si pengulas buku ini seperti apa sih, karena memang tidak mudah ya kita menjadi pengulas buku. Harus kata-katanya walaupun kita mengkritik, kata-katanya mesti sopan ya kan. Nah, yang pertama adalah konjungsi penerang. Nah, teman-teman, itu adalah kata hubung yang dipakai untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Biasanya ditandai oleh kata bahwa. Misalkan penulis menyampaikan bahwa karya tersebut terinspirasi dari lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan uh, yang saya lihat ya kan, buku ini katanya terinspirasi dari siapa, tapi kok saya tidak. Nah, itu boleh ya. Kemudian ada lagi konsep temporal yang menerangkan hubungan waktu dan dua hal peristiwa yang berbeda. Nah, ini ditandai dengan kata-kata seperti sebelumnya, setelahnya, lalu, kemudian. Nah, contohnya seperti apa? Buku ini menjadi sangat populer semenjak beberapa hari yang lalu, gitu kan. Atau sebelumnya, novel ini telah mendapat kritikan dari beberapa pembaca dan ternyata benar nih setelah saya baca. Nah, itu boleh. Atau penulis ini sudah meluncurkan buku pertamanya, kemudian buku keduanya beberapa bulan yang akan datang. Ternyata di buku keduanya ini zong banget nih, tidak sebagus buku pertamanya. Mungkin karena terlalu cepat gitu kan pembuatannya dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, yang ketiga adalah konjungsi penyebaban. Nah, di sini adalah kata penghubung yang menandakan adanya hubungan sebab akibat. Nah, nama landai konjungsi ini adalah sebab akibat atau kausalitas ya. Nah, contohnya ini, buku ini layak mendapat penghargaan karena penggambaran alurnya mengejutkan. Atau buku ini banyak dibeli kalangan muda sebab penggunaan bahasanya cukup mudah dipahami. Boleh ini untuk kaidah bahasanya untuk dipakai. Yang tadi adalah ungkapan syarat atau rekomendasi. Nah, di sini Sebentar, berisi Pi. Ya. berisi ungkapan, anjuran, imbauan, atau usul mengenai suatu hal. Contohnya seperti apa? Hendaknya gambar yang digunakan berwarna ya, sehingga memudahkan pembaca memahami isinya, itu boleh. Atau sebaiknya sampul buku lebih menggambarkan isi dari buku tersebut. Nah, ini kaidah bahasa yang boleh teman-teman masukkan dalam dalam apa namanya ulasan buku tersebut. Kalau misalkan tidak ada nih Kak ya, yang jelas kaidah bahasa ini digunakan agar teman-teman maksudnya lebih enak aja, lebih sopan aja gitu. Tapi kalau misalkan tidak digunakan ya kan, teman-teman gunakan bahasa-bahasa yang sopan dalam mengkritik suatu karya. Jangan bahasanya tidak sopan ya, jadi harus dengan kaidah bahasa yang baik. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama adalah mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan,
Nah, kemudian kalau perlu termasuk harga buku. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari suatu karya. Jadi yang menariknya seperti apa, teman-teman buat. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan karya. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya itu secara keseluruhan. Yang kelima, membuat saran-saran untuk pembaca. Ini langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan, tapi tetap harus ada strukturnya yang harus teman-teman masukkan. Seperti itu saja. Uh, Gimana, Kak Iin dan yang lain? Oke, terima kasih banyak Kak atas pemaparannya. Jadi eh, mungkin kita buka sesi tanya jawab aja ya Kak. Boleh langsung dibuka sesi tanya jawab aja. Kecepatan nggak tadi pas penerangannya tadi? Atau bikin ngantuk nggak tadi? Wah, kalau Teman-teman semua. ngantuk sih enggak saya Kak. Takutnya ngantuk nih kalau saya jelasin tadi Ya, gitu kan ya. ya. Oke, Hmm, silakan yang mau bertanya. silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ini menarik sekali tadi. Ternyata banyak sekali hal baru yang saya pribadi ya baru baru tahu gitu. Tercerahkan dengan penjelasan tadi. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanggapi mungkin atau mau ditanyakan, karena sebentar ini akan ada tugas ya Kak Putri ya. Betul sekali, nanti akan ada tugas dan contoh pun akan saya ini juga nanti ya. Nanti setelah ada pertanyaan saya akan bacakan contohnya juga ya dan akan saya share share juga contohnya ke Kak Indra. Tadi belum sempat saya share tadi ya kan masih di jalan tadi itu. Boleh Oke, nanti. iya iya. Teman-teman boleh tanya dulu deh. Ayo, Silakan. ya Ada yang nanti. mau bertanya? Atau udah pada bisa semua kali Kak ini ya jadi kayaknya nih. Oh, ini ada nih. Ini ada yang nanya nih Kak. Ya, silakan. Saya baca ya, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Oh, di sini. Dari Anna Aprilia. Ya kan, dia bertanya, Kak mau tanya, langkah-langkahnya itu harus ada semua ya ketika mengulas buku. Apa boleh suka-suka hati pengulas, Kak? Suka-suka hati pengulas. Iya, nggak apa-apa. Lucu ya, Iya, suka-suka hati sekali pengulas. pengulas. Oke. Iya, betul. Suka-suka hati. Sudah enak ya kalau suka-suka hati ya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Teman-teman, sebenarnya yang namanya kita apa namanya kalau namanya kita ingin mengulas ya kan mengulas sesuatu buku pasti harus ada struktur dan langkah-langkahnya ya kan itu harus diikuti gitu kan. Nah kalau misalkan suka-suka hati kita khawatirnya nanti keluar jauh daripada ngulas tadi jadi kesannya hanya mengomentari bukan mengulas buku gitu kan. Nah mengomentari itu seperti teman-teman misalkan tadi saya bilang habis teman-teman membaca sebuah karya nih dari penulis yang teman-teman suka gitu kan. Kemudian teman-teman komen lah itu di Instagramnya misalkan langsung Kak, saya tadi habis membaca karya kakak, sepertinya buku kakak. Nah, itu kan kebablasan ya, kesannya seperti itu. Nah, khawatir ya teman-teman nanti menulis ulasan buku juga kebablasan tidak sesuai dengan strukturnya. Nah, dalam menulis ulasan buku juga teman-teman harus tahu kelebihan dan kekurangannya agar apa? Kenapa harus masuk dalam struktur dan langkah-langkahnya? Nah, itu agar apa namanya? Buku itu juga bisa tahu bobotnya seperti apa. Penulis juga bisa kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi kalau suka-suka pengulas nanti suka-suka penulis juga nantinya akan mau menulis seperti apa kan suka-suka gitu kan ya jadi harus sesuai dengan strukturnya ya teman-temannya agar apa agar semuanya juga sama enak. Penulis juga membaca kritik dari ulasan juga enak dan pengulas juga enak memberikan kritik juga. Jadi sama-sama enak. Kalau suka-suka ya suka-suka gue kata penulisnya juga nanti kain ya. Suka-suka gue mau nulis seperti apa nanti gitu. Jadi harus sesuai dengan strukturnya dalam membuat ulasan buku. Oke, Kak Ana udah paham? Gimana, Kak Ana? Kak Ana atau kurang paham nih? Kayaknya banyak orang yang baru saya kenal ya. Kalau Henry udah kenal nih. Yang lain kayaknya baru ya. Ana juga udah kenal sih Ana. Ayo, teman-teman, apa masih ada lagi? Izin mau bertanya, Edi. Ya, Oh, boleh silakan Pak Edi. silakan. Ya, pertama ya Bu, kalau Siapa dulu kita mau ini?
Nih, kenalkan dulu Kenalan dulu Pak. Pak, kenalkan dulu, kenalkan dulu, Kenapa? Perkenalkan kenalkan dulu diri dulu namanya. Pak. Oh, sorry, sorry. Ya, perkenalkan saya Edi Aryawan dari Sidoarjo, Terus, guru SLB Negeri Gedangan. Ya, Bu, terima kasih untuk Bu Putri. Kalau kita mengulas buku, itu apakah kita harus izin dengan penulisnya? Karena kan itu kan berkaitan dengan legalitas dan seterusnya. Jangan-jangan nanti kalau kita mengulas, kita bisa kena hak cipta atau seperti apa. oh gitu. Terus yang kedua, kalau buku itu kan ada kayak perpustakaan gitu ya, perpustakaan buku-buku. Ada nggak tempat yang menjadi wadah ya semacam perpustakaan untuk ulasan-ulasan kayak gitu? Makasih. Oke, siap. Oke, langsung saya jawab ya Kak In ya. Oke, Ya, Pak Edi. silakan. Tadi kenalan dulu ya Pak ya, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak ya Mm-mm. itu ya. Nah, jadi kita bisa tahu. Oke, Pak Edi, kalau untuk mengulas buku sepertinya tidak perlu izin dulu, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mau ngulas buku, siapapun itu boleh bebas ya kan. Makanya tadi kata saya sesuai dengan strukturnya ya kan. Jangan suka-suka kita untuk mengulasnya. Jadi sesuai dengan struktur. Jadi kayak saya pribadi saya suka buka di apa namanya di Google gitu kan suka saya searching judul buku saya gitu kan begitu tuh ternyata ada yang mengulas gitu kan nah itu nggak jadi masalah bahkan untuk masukkan saya ke depannya jadi bapak tidak perlu nanti untuk izin terlebih dahulu sama penulisnya gitu kan tidak perlu yaitu kan sebebas-bebasnya untuk mengulas buku tidak ada pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya karena kan bapak hanya memberikan masukan kepada penulis dan juga menambah pengetahuan juga kepada pembaca yang ingin membaca buku tersebut. Itu tidak jadi masalah. Itu yang pertama ya, Pak ya. Dan yang kedua tadi apakah ada sih perpustakaan yang kalau kita mau mengulas buku gitu ya, Pak ya. Sebenarnya di beberapa daerah ada, Pak. Iya kan? Cuman di beberapa ya Pak ya. Bahkan di daerah saya sendiri pun tidak ada, ya kan, tidak ada. Cuman di beberapa daerah saya pernah dengar itu ada perpustakaan yang membuat ulasan buku. Jadi ada kayak pembaca yang sering berkunjung ke perpustakaannya, kemudian dibuatlah ulasan buku tersebut dan itu ada dan semestinya semua perpustakaan daerah harusnya ada ya kain ya Iya, biar apa idealnya begitu. iya karena biar biar gampang loh kita kalau mau mencari buku dengan adanya ulasan buku gitu kan ya Betul. jadi kalau misalkan saya mau cari buku tentang parenting, saya datang ke perpustakaan, saya kan bisa rekomendasiin apa minta rekomen dulu gitu kan buku apa nih parenting karena kan pasti banyak ya buku-buku yang Iya. parenting gitu. Tapi kalau misalkan kita baca, oh kira-kira buku parenting ini nih cocok untuk saya baca karena saya butuhkan gitu kan. Cuman itu tidak semua perpustakaan Dan mungkin masih sedikit banget ya yang kayak gitu ya. sedikit banget. Bahkan di Hmm. daerah saya pun tidak ada. Ya, saya berharap sih ya mungkin nantilah. Saya juga pengen di daerah saya tuh ada untuk ulasan buku ini karena mungkin dipandang eh, ulasan buku tuh dipandang sebelah mata ya Kak In ya Mm-mm. oleh beberapa orang gitu kan. Karena Padahal itu benar-benar membantu loh buat nah, benar pembaca. banget Kak In. Padahal itu ulasan itu sangat sangat membantu banget gitu kan. Karena kan ulasan itu tuh bukan berarti kita apa ya eh bukan berarti kita Iya. mencari kejelekan buku saya tidak. Justru kan kelebihan juga ditulis itu wajib kelebihan dan kekurangan buku itu seperti apa. Itu mungkin mungkin nanti ke depannya ya yang kelas ulasan buku gini akan banyak, ulasan seperti ini akan banyak gitu kan. Jadi nanti akan banyak juga perpustakaan daerah nanti yang membuat ulasan buku kepada pengunjung-pengunjungnya. Mungkin ada lomba gitu kan. Itu bisa kayaknya ini lintas ini keren loh. Setelahnya mau diadakan lomba ya kak ini ya. Iya, sudah dibuka sih sebetulnya Wow, pendaftarannya. keren keren. Cuman belum ada yang mendaftar. Ya mudah-mudahan setelah ini mungkin ada. Mungkin belum ada gambaran kaiin ulasan Nah, buku itu ya seperti makanya apa. kenapa saya mengadakan kelas ini gitu loh. Buat membekali teman-teman gimana sih caranya untuk membuat ulasan seperti itu. Dan tadi usulnya itu apa yang disampaikan Pak Edi tadi itu sebenarnya usulan yang sangat bagus. Sangat Itu sangat membuka bagus. pekerjaan baru Iya harusnya membuka itu peluang kerja kaiin. baru itu. Iya itu soal yang sangat bagus banget Ya. untuk perpustakaan. Dan mungkin nanti akan saya usulkan juga nanti di perpustakaan daerah saya. Oke, Eh, ada lagi Pak Edi udah cukup?
jawaban dari saya. Sementara cukup, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Oke, silakan. Yang lain ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanggapi. Kalau Tuh, ya silakan, eh, Henry ya. apa kalau ya kalau mau ngulas buku itu apa harus bahasa baku banget? Soalnya ada di Instagram tuh yang bahasa non baku sih, gitu. Kayak Instagram gitu. Sama kalau ini sih yang apa menganalisis kelebihan sama kekurangan itu kayaknya masih agak susah-susah gampang sih, gitu. Kadang Wah, merasa, oh, oh ini bukunya bagus atau ya gitulah, kelebihan gitu loh. kekurangan gitu ya maksudnya. Ya, Mm-mm. Nggak karena susah-susah, emang mungkin karena gampang. ya ya agak susah, kadang nemu kadang enggak. Mungkin karena baca kan bacanya ya baca aja udah, gitu loh. Kalau baca itu ya. Oke, Oke, udah gitu. oke, saya Silakan Ya. nggak? Saya jawab ya. Untuk mengulas buku, apakah perlu menggunakan bahasa baku? Sebaiknya iya, menggunakan bahasa baku. Kenapa saya bilang sebaiknya iya? Karena tadi seperti Hane bilang, ada loh Kak, beberapa yang tidak menggunakan bahasa baku. Nah itu seharusnya menggunakan bahasa baku. Karena ya mengulas buku walaupun bukunya fiksi ya kan, tapi itu kan dibaca, maksudnya dibaca oleh penulisnya langsung gitu kan. Kemudian kalau bahasanya tidak baku kan kesannya kayak ya kayak nggak enak aja gitu kan ulasannya gitu. Tapi kalau menggunakan bahasa baku dan mengikuti struktur itu enak untuk dibacanya. Penulisnya juga bakal seneng. Jadi kayak misalkan buku ini kesan dia, maaf ya, saya jelasin sedikit nih misalkan gini. Kalau kita ngomong misalkan dengan menggunakan bahasa baku, menurut saya buku ini sangat sangat bagus karena mengandung nilai-nilai bla 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 gitu kan. Kemudian teman-teman juga bisa mendapat pengetahuan dari buku ini. Namun kekurangannya adalah buku ini terkesan sangat tipis gitu kan, dan itu menyebabkan kami ya kan itu kan masih enak didengar ya, tapi kalau menurut saya buku ini nggak banget deh untuk dibaca gitu kan, ya kan gimana ya, nggak banget deh untuk dibaca gitu kan. Iya kan gak enak kan kain ya, nggak banget deh untuk Iya. dibaca karena saya nggak suka dengan ide penulisnya misalkan. Apalagi latarnya enggak sesuai dengan enggak sesuai dengan apa yang pernah aku kunjungi ke sana gitu kan, kan maksudnya kan kayak gak enak kalau tidak menggunakan bahasa baku. Jadi menurut saya sih ya harus menggunakan bahasa baku karena selain enak untuk dibaca oleh penulisnya juga juga untuk dibaca oleh yang lain sedang mencari referensi buku juga enak gitu kan. Jadi kayaknya lebih enak aja, lebih tertarik aja. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan bahasa baku ya itu ya mungkin suka-suka dia kayak suka-suka dia aja. Tapi yang lebih bagus adalah menggunakan bahasa baku. Oke, Henry, Oh iya ya. Udah ada apa? lagi? Sama yang tadi ini apa? Apa tadi itu yang kelemahan sama iya. Cara menemukannya itu kan kelebihan sama kekurangan buku gitu ya. Heeh. Iya, gimana? Itu cara kadang kan suka susah ya nemuin Mm-mm. kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu loh. Itu caranya Maksudnya gimana kamu cara? mau nyari di internet gitu, misalnya kelebihan dan kekurangan buku siapa, buku apa gitu. Ya, maksudnya kalau baca, Oh, kadang kalau kan baca, Oh, ya, hmm, susah wah menemukan. itu, Pasti pasti ada kok kekurangan buku itu. Mungkin gini, Henry terlalu menyukai pembacanya bisa jadi. Jadi penulisnya kayaknya jadi kayak menyukai penulisnya sampai enggak. ya lebih menyukai penulis jadi kayaknya nggak ini kali, nggak apa namanya. Ya udah sih oke-oke aja gitu kan. Padahal pasti ada sih gitu kan. Kekurangan buku tuh pasti ada. Nobody is perfect lah, nggak ada yang sempurna lah Henry. Pasti ada kekurangan dan kita itu hobinya mencari-cari kekurangan. Oh enggak gitu ya. Maksudnya pasti ada lah. Kekurangan tuh apa pasti Apa ada. saja Mungkin gitu. iya mungkin dari Mungkin harganya mungkin Henry harganya nggak worth it misalnya. oh, mungkin seperti itu. Mungkin Henry misalkan gini. Saya beli buku di Gramedia dengan harga segini tapi lebih bagus kan bisa.
ya pasti ada aja sih. Mungkin juga dari alurnya atau mungkin Henry tidak suka ending dari cerita tersebut, mungkin endingnya menggantung sementara harapan Henry sudah baca buku 500 halaman adalah endingnya happy ending gitu kan. Itu bisa Iya, loh. bisa. Iya kan? Iya kan wajar dong misalkan Henry Heeh. bilang, misalkan gini, setelah saya baca sampai 500 halaman, ternyata gitu kan, ternyata endingnya menggantung. Jadi kesannya sia-sia nih saya sebagai pembaca bukunya itu boleh gitu kan. Pokoknya itu bukan suka-suka ya, harus realistis juga gitu kan. Maksudnya 500 halaman, kemudian Henry baca dan kecewanya pada begitu itu tidak jadi masalah. Pasti ada pasti ada. Oke, Henry, ada Ya, lagi? Gimana Henry? udah sih. Ya itu Henry soalnya terlalu baik kan? Dia tidak dia kalau tidak bahas, memberikan tapi komentar baca aja buruk. gitu loh kadang. Iya, jadi dia kayaknya terhanyut dengan bukunya sampai nggak bisa menemukan kekurangan. Iya, seperti itu. Nah, ini saya mau kasih contoh ya. Sebentar, saya mau buka ini dulu. Saya kasih contoh nih buku. Di sini pernah ada baca bukunya Raditya Dika? Belum, Belum ada ya? kebanyakan baca online sih. Ya, saya baca Oke. yang apa? Ya pernah baca beberapa kayak Marmut. Cinta Oh, ya Brontosaurus sudah pernah? pernah. Oke. Yang ini Kak Inu udah pernah ya? Mungkin ada bayangannya. Mungkin yang lain Itu nanti. Kak Ana juga katanya udah pernah. Karena udah pernah ya? Oke. Saya jelas ini ya. Yang terakhir Saya ini bikin Timun ulasan Jelita ya. belum. Judul nih, strukturnya ya. Pertama pasti ada judul. Judulnya Cinta Brontosaurus. Kita tulis ya. Pengarangnya atau penulisnya Raditya Dika. Genrenya boleh ditulis komedi percintaan. Penerbitnya Gagas Media. Tahun terbit 2006, tebal buku 160 halaman. Saya tidak menuliskan harganya karena kebetulan saya dapat dikasih, jadi nggak tahu nih harganya berapa ya. Jadi nanti boleh kalau mau ditulis atau tidak ya. Sini buku karya Raditya Dika itu seorang penulis dari stand up comedy terkenal. Buku ini menceritakan tentang Dika yang baru mengalami putus cinta dengan pacarnya bernama Nina. Semenjak itu, ia mulai percaya bahwa tidak ada yang abadi, bahkan juga cinta memiliki kadaluarsa. Buku yang berjudul Cinta Brontosaurus merupakan perjalanan Dika dalam memahami cinta yang dia dapatkan dari pengalaman bersama Jessica, teman dan keluarganya. Semenjak ia putus cinta, ia tak lagi percaya dengan cinta. Oleh karena itu, Kosasi, agen naskah Dika, mencoba memberi semangat agar lebih yakin bahwa cinta akan kembali. Usaha yang dilakukan Kosasi membawa Dika ke dalam serangkaian perkenalan dengan orang-orang baru. Tetapi namanya cinta datang tiba-tiba tanpa adanya persiapan. Seperti halnya ketika Dika bertemu dengan Jessica, Jessica merupakan perempuan yang memiliki jalan pikiran yang aneh, sama seperti Dika. Di sisi lain, Mr. Soli menawarkan Dika untuk pembuatan film dari buku karyanya. Dika merasa tertarik akan tawaran tersebut dan memutuskan menulis skrip untuk film tersebut. Berbagai masalah mulai timbul saat Mr. Solim mencoba untuk mengubah naskah asli menjadi film bergenre horor yang sedang booming pada saat itu. Nah, kita sudah ini ya deskripsi bukunya, maaf sinopsis buku dan alurnya ya. Nah, saya lagi tampilan cover buku ini sangat menarik ya kan. Hal ini didukung dari tampilan di dalamnya sehingga terlihat ceria, isinya mudah dipahami, mulai dari komedi, kisah cinta hingga kehidupan sehari-hari sang tokoh. Kisahnya sesuai dengan kehidupan remaja masa kini. Bahasa buku tidak membosankan. Bahasa yang digunakan kebanyakan menggunakan bahasa gaul seperti lo, gue, dan lain sebagainya. Kekurangannya, ayat cerita pada buku ini sangat mengambang, ya kan, mengambang maksudnya menggantung ya, dan membuat pembacanya penasaran. Saya tidak suka alur yang menggantung soalnya. Saya sukanya happy ending ya Kain. Dan Betul, juga sama. benar, soalnya kalau mengambang dan menggantung saya suka terbawa suasana sampai di kamar mandi pun saya kesel gitu Kain. Kepikiran. Kepikiran saya gitu. Saya sukanya happy ending gitu kan. Makanya saya di tulisan saya biasanya happy ending sih. Dan menarik energi positif juga sih kalau happy ending ya daripada sad ending. Dan juga terdapat kata-kata
vulgar tidak di sana. Ini ada kata yang kurang ya. Jadi intinya yang kurang itu karena menggantung atau mengambang dan membuat pembacanya penasaran. Dan juga terdapat kata-kata agak vulgar ya di dalam buku itu dan tidak disensor. Nah, secara garis besar, buku Cinta Botasaurus mempunyai kelebihan kekurangan, tetapi buku ini tetap mempunyai daya tarik sangat besar dikarenakan penulisnya dari Raditya Dika, seorang penulis yang sangat dikenal oleh banyak orang. Raditya Dika memang dikenal memiliki jiwa yang humoris, dan jiwa humoris itu dituangkannya ke dalam buku ini. Begitu. Jadi ada kan kekurangan dan kelebihan, ada sinopsisnya saya buat, alurnya seperti apa ya kan. Tokoh-tokohnya pun saya masukkan di dalam sini juga. Berarti itu awalnya tuh seperti sinopsis ya Kak? Iya, awalnya. Tetap setelah ditulis judul, pengenalan lain sebagainya, langsung sinopsis ya kan, alurnya, tokoh-tokohnya seperti apa ya kan, kemudian yaitu kekurangan dan kelebihan buku seperti apa. Tapi mungkin kalau yang lain kan dia memiliki sudut pandang tersendiri ya dengan buku Raditya Dika. Kalau saya itu kekurangan dan kelebihan setelah membaca Cinta Botasaurus itu seperti itu. Kalau kalian mungkin suka ya yang menggantung kali kan, itu mah sih apa aja lah. Yang penting prosesnya. Iya, oke. Gimana? Kalau seperti itu berarti kita bikin semua kita mengulas semua tokohnya atau gimana Kak? Sebenarnya kembali lagi, kalau ada yang bukan ada ya, kalau misalkan mau diulas semuanya juga boleh, tapi lebih rinci sebenarnya kepada tokoh utama sih Kak. Tokoh utamanya itu seperti apa, si Dikanya ini seperti apa ya kan. Kalau semua kita ulas ya ujungnya bukan bikin ulasan buku ya Kak ya, kita menulis naskahnya Raditya Dika nanti Kak ya kan. Jadi lebih kepada kita lebih ke tokoh utamanya, yang tokoh-tokoh sampingnya kita perkenalkan ini aja, sekilas saja. Jadi di dalam tuh ada si tokoh ini, cuman nggak dijelaskan karakternya secara detail banget. Tapi kalau ada satu dua itu karena mungkin ada temennya gitu kan, temen ini sangat membantu dia, itu boleh kan dimasukkan dalam situ juga. Oke, kan misalnya kayak Harry Potter itu kan ada 3 orang tuh bersahabat, itu apakah diulas semua? Kalau itu kayaknya boleh Kak. Soalnya kan itu tiga orang gitu kan. Kalau tadi kan itu banyak, iya kan. Raditya banyak orang juga di dalamnya. Kalau tadi kan hanya 3 ya. Kayaknya kalau 3 sih untuk diulas ketiga tokoh itu nggak jadi masalah. Karena sebenarnya tiga-tiganya kan sangat saling berkesinambungan Kak. Iya, nggak bisa dipisahkan soalnya. Dan Kakak bayangkan juga kan kalau Cinta Botasaurus kan bukunya setebal apa dan Harry Potter setebal apa. Berarti ulasannya pun akan mempengaruhi Kak. Kalau misalkan ulasan Harry Potter dengan setebal itu nggak akan mungkin seperti itu, sangat mempengaruhi teman-teman. Kembali lagi ulasan ketebalan buku dari ini juga sangat mempengaruhi. Yang diulas ya. Iya, karena mungkin sinopsisnya juga akan lebih panjang Kak. Untuk buku Harry Potter kan tebal tuh, berarti kan sinopsisnya juga akan lebih panjang. Iya, berseri-seri itu akan lebih tebal ya kan. Cuma tidak setebal ratusan halaman juga, maksudnya akan lebih banyak ulasannya dibanding dengan ulasan bukunya Kak Raditya Dika. Karena sesuai kan, biar tipis, ya kan. Mungkin kita buat setebal-tebal karena hanya ulasan. Kemudian apakah boleh kalau kita membuat ulasan itu hanya dari satu aspek saja Kak? Misalnya aspek moral atau aspek pendidikannya atau apalah, pokoknya hanya satu dari sekian yang ada di dalam situ. Karena subjektif ya Kak ya. Jadi kalau subjektif berarti itu ya sesuai dengan si pengulas saja. Kalau si pengulas hanya mau melihat aspek moralnya saja gitu kan. Misalkan nih hanya dari aspek moralnya saja, mungkin gini Kak contohnya, mungkin di dalam kayak tadi nih, saya kan di dalam bukunya itu kan ada bahasa-bahasa yang vulgar, mungkin bagi sebagian orang itu tidak jadi masalah, iya kan, tapi bagi saya itu terlalu vulgar gitu kan, bahasa itu sangat gak enak aja untuk dibaca gitu kan. Dan
Dan itu subjektif kan dari sudut pandang saya gitu kan. Tapi mungkin ada sebagian orang yang biasa aja kok bahas ininya gitu. Itu tidak jadi masalah. Jadi berdasarkan sudut pandang kita dan tidak hanya semua jadi asap moral pendidikan dan lain sebagainya, tidak. Menurut kita kekurangannya di bagian apa itu menurut subjektif kita saja. Oh, artinya em, misalnya tadi kan kata-kata yang vulgar kayak gitu. Mm-mm. Itu kita bisa bahas lebih dalam nggak? Bisa, Kenapa itu bisa? bisa Kak. Oh, oke. Jadi maksud saya itu di dalam ulasan itu kita hanya mengulas satu sisi tertentu dari buku tersebut. Boleh Kak. Kalau kita merasa itu adalah kekurangannya itu, kemudian kita bahas detail itu nggak jadi masalah. Tapi kan kalau fiksi, kan tadi saya bilang kalau fiksi tidak perlu terlalu detail ya Kak ya. Tapi kalau Hmm, misalkan non fiksi mungkin harus saya tidak suka bahasanya begini, bla bla bla. Mendingan dijelaskan secara analisis kenapa gitu kan. Kalau hmm, non fiksi sangat masukkan harus Kak. teori-teori. Iya, kalau analisis sangat sangat harus. Makanya saya pernah mengulas ulasan jurnal Kak, itu benar harus teori-teori, benar analisis dan faktanya itu harus dijelaskan. Oh, oke. Siap-siap. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada tidak? Kalau nggak ada, saya lagi nih yang bertanya. Kalau misalnya gini Kak, kan tadi kan ya kita membahas misalnya apa ya tadi, ya pokoknya eh, sinopsisnya sudah kita bahas. Terus kita masuk ke sisi subjektif kita, misalnya peristiwa yang ini, em, wah, jawab dulu yang itu Kak. Oke. Di sini pertanyaan dari Ana ya. Sebentar Kak, kita sampai jam berapa dulu? Jam 5 aja. Jam 5 ntar lagi berarti ya. Maaf, saya baca dulu dari Ana. Oh, di sini ada dua sih Kak. Oh ya, dari Ana Aprilia ya. Kak, Kak ulas buku biasanya ditaruh di mana Kak? Misalnya di blog atau di mana Kak? Katanya gitu. Nah, sebenarnya ulasan buku itu bisa kita taruh di blog. Di blog kita boleh taruh apa ulasan buku itu. Tapi kemarin saya ngobrol sama Kak Iin, Kak Iin juga bilang, Kak coba nanti kasih referensi kira-kira ulasan buku itu bisa menghasilkan cuan. Nanti saya kasih tahu blog apa saja yang bisa menghasilkan cuan. Nanti kan bisa, nanti teman-teman Besok coba-cobain. ya teman-teman. Besok, besok, insya Allah besok. Iya, itu. Oke, Kak Ana sudah terjawab kah? Baik, kalau oke, terima kasih. Jadi saya lanjutkan pertanyaan saya ya, Kak. Jadi misalnya kita mau merelatekan dengan kehidupan kita sendiri itu, Kak. Bisa Mm-mm. nggak kalau gitu? Itu terhitung ulasan apa enggak tuh? Maksudnya merelakan gimana? Contohnya Kak. Merelatekan misalnya ada salah satu peristiwa di dalam Oh cerita itu iya. relate dengan Heeh. boleh Kak, boleh. Soalnya kan saya pernah tuh novel saya kan Dear Tuan Popa itu tentang kisah beda agama. Kemudian begitu saya buka apa namanya saya searching yang mengurus buku saya itu adalah dia bilang ini sangat relate banget dengan kehidupan percintaan saya. Dia Oh, bilang gitu gitu. kan. Kemudian dia cerita bla 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 gitu kan ya. Tapi sayangnya kehidupan percintaan saya tidak semanis cerita novel tersebut gitu kan. Nah itu nggak apa-apa Kak, relate karena relate dengan justru kan kita jadi tahu oh ternyata saya sebagai penulis sangat senang berarti buku fiksi saya gitu kan itu ada di dunia nyata orang lain juga gitu. Oke. Berarti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Kak, Ya kita itu buat bisa. sangat relate banget nih gitu kan. Oke. Boleh Kak. Ayo teman-teman, masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri sesi hari ini? Masih 5 menit lagi. Heeh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin meresponi sesuatu yang sudah Iya, disampaikan mau tadi. tanya lagi Kak Putri. Apa bedanya ulasan buku dan bedah buku? Pertama. Terus kemudian
Itu tadi kan ulasan buku harus ada istilahnya kritik gitu. Kalau misalnya kita membahas buku tanpa kritik, apa namanya ya? Terus yang ketiga, kan ya, ulasan buku itu kan harus ada kritik, saran dan seterusnya, pasti ada negatifnya. Padahal di sisi lain, sebagai penulis itu kita berusaha untuk semaksimal mungkin meminimalisasi kesalahan kekeliruan kayak gitu. Tapi kok ada saja yang dikritik itu. Jadi kan apakah itu tidak menjadi demotivasi bagi penulis sebenarnya, Pak? Makasih. Siap. Oke, nih ya, saya jawab ya pertanyaan Pak Edi. Langsung, sudah Pak? Cukup? Halo? Cukup, Kak Mbak, Iin? cukup. Oh, cukup, oke. Saya jawab ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Kak Iin ya? Pertanyaan terakhir ya? Iya betul, betul. Oke, Ini oke, pertanyaan siap. terakhir. Jadi gini Pak, untuk Pak Edi dan teman-teman semua, kalau misalkan kita mau mengkritik sebuah ingin mengulas sebuah buku, pasti kita memberikan kritik ya kan. Kritik itu bukan nyinyir ya, beda ya. Kritik itu sebagai pembangun. Misalkan buku itu tidak ada kritiknya Kak, tidak ada kekurangannya, itu bagaimana Kak? Seharusnya sih ada, karena mengulas berarti memberikan kekurangan dan kelebihan. Walaupun pasti namanya plus tuh udah ini banget ya, maksudnya udah pengen sempurna banget, pasti ada aja gitu kan. Kadang kita menulis saja udah dikirim ke tim editor, pasti ada yang typo-typo sedikit gitu, pasti ada aja gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mengulas buku tapi tidak ada klik, sebenarnya itu termasuk ke dalam resensi. Jadi saya buka di sini ya. Nah, makanya kalau ada waktu sekolah ya kan kita disuruh membuat resensi buku. Resensi buku tuh tidak ada namanya apa namanya eh, kritik dan kekurangan buku. Jadi teman-teman hanya menjelaskan buku itu seperti apa, sinopsisnya, sambil woro-woro untuk ayo bisa dibaca bukunya dan lain sebagainya, tanpa memberikan kritik kepada buku tersebut. Jadi kalau ulasan seharusnya ya ada kritiknya ya kan kepada penulis, walaupun penulis udah pasti ya, namanya semua orang pasti ingin semuanya sempurna ya kan, pasti ada aja kekurangan dalam buku tersebut. Manusia aja tidak yang sempurna Pak, Tuhan aja menciptakan manusia tidak sempurna, apalagi manusia membuat buku, pasti ada kekurangannya gitu. Oke, cukup Pak. Tadi pertanyaan saya, bagaimana kalau di sisi sebagai penulis ya, terhadap kritikan tersebut jangan-jangan bisa jadi mendemotivasi kita untuk menulis. Nah, kira-kira tipsnya gimana biar itu menjadi pupuk bagi kita gitu maksud saya. Maksudnya kalau misalkan kita mendapat kritik tersebut, kita jadi mendemon itu gimana Pak? Lah ya, misalnya kayak saya nulis, kemudian saya dapat ulasan bla 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 gitu, jangan-jangan justru malah saya menjadi terdemotivasi untuk nulis gitu loh. Jadi, biar itu tidak terjadi, kira-kira saran Ibu sebagai penulis seperti apa? Sebentar Pak ya, ini agak terganggu sebentar, saya mau pindah dulu. Sebentar, ini anak saya berisik sebentar. Anak saya lagi perang. Nah, sebagai penulis ya Pak ya, sebagai penulis mungkin kita pasti kan nemuin yang namanya kritik-kritik dari luar gitu kan, Kak, termasuk dari ulasan buku seperti ini. Nah, kalau misal kita mendapat kritik seperti itu, kita justru malah tertantang untuk membuat buku yang lebih baik lagi, Pak. Kalau saya kayak gitu. Kalau misalkan saya mendapat ulasan buku, kemudian ada kekurangan buku itu, saya akan tertantang untuk membuat yang lebih baik lagi. Kemudian ternyata di buku berikutnya saya masih dikritik nih dengan ada aja gitu kritiknya. Ya tertantang lagi Pak uh, untuk terus membuat karya buku yang lebih bagus lagi gitu. Akan terus-terusan Pak. Kayak gitu. Gimana Pak? Nyambung nggak ini? Ya, oke, mantap. Oke, soalnya maaf ya Pak ya, teman-teman semua, soal tadi ada keributan antara anak saya di luar, jadi agak keganggu. Oke, gimana? Udah cukup? Oke, ada lagi. Tadi pertanyaan Pak Edi udah terjawab semua ya? Sudah sih, sudah.
Oh, Jadi kembali lagi kayaknya saya tegaskan ya, kalau secara saya yakin semua penulis ya kan, begitu karyanya sudah sudah dibaca di media sosial, sudah dibaca orang banyak, siap tidak siap harus menerima kritik dan saran dari orang banyak gitu kan. Kalau misalkan tidak siap untuk menerima kritikan itu, justru ke depannya dia tidak akan bisa maju tulisannya. Saya pribadi pun mengalami terus-terusan ada kritik aja, pasti aja ya, namanya manusia pasti akan dikritik ya kan, ada aja pasti. Dan itu kalau saya sih sebagai pembangun saya gitu kan, hal-hal yang menjadi itu kritikan itu akan menjadi pendukung saya, masukan saya untuk di kedepannya menjadi lebih baik lagi. Saya cerita sedikit ya, dulu waktu saya nulis awal itu saya sudah membuka kelas penulisan pun itu masih ada masukan dan lain sebagainya. Kemudian saya yakin masukan itu untuk membangun saya lebih baik lagi di kedepannya. Alhamdulillah kedepannya dengan kritikan dan masukan itu saya bisa berkembang, saya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Jadi teman-teman sebagai penulis jangan takut untuk dikritik tulisannya, jangan takut untuk diulas bukunya. Begitupun teman-teman yang mau menjadi pengulas buku, jangan takut untuk mengulas. Saya takut nanti penulis bisa tersinggung. Seorang penulis yang benar-benar jiwanya ada dalam buku, dalam tulisannya, dia tidak akan tersinggung. Karena itu akan merubah dirinya. Walaupun saya pernah mengkritik penulis baru, ya kan, karena dia waktu itu sempat di antologi kayak ini ya, antologi bikin buku antologi, iya. kemudian begitu saya cek ternyata karyanya plagiat, 100% plagiat ya kan. Kemudian saya bilang itu kan titipan gurunya, saya bilang ke gurunya, saya langsung ceramahin juga lewat chat, ya kan. Itu Waduh. sempat itu di beberapa tahun lalu. Kemudian dia down itu, mungkin karena masih sekolah ya, dia Iya. down, kemudian dia down, tapi saya tetap pindahin ke kelas lain ya kan. Ayo belajar di kelas lain. Kemudian dia sempat benci sama saya. Waduh. Benar sempat benci sama saya. Dan gurunya juga bilang, Kak, anaknya terlalu takut sama Kak Putri. Kalau saya, karena dia plagiat, sekarang saya bilang, kalau plagiat, saya tidak mungkin membiarkan karyanya beredar di mana-mana dan diakui oleh dia. Saya bilang gitu kan. Eh, Nanti dia akan belajar di kampus, dia akan membuat jurnal, dia akan membuat skripsi, saya bilang gitu kan. Dan itu juga akan mempengaruhi ke depannya sebagai penulis, dia harus tahu, ya kan. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, dia belajar, kemudian dia jadi penulis dan dia berani menyapa saya. Itu benar Kak, dan dia berani nge-DM saya di Instagram kemudian bilang, Kak, ini aku yang dulu ini loh Kak. Makasih ya Kak, dulu aku udah dikritik Kakak, udah kasih tahu kok ini salah gitu kan. hmm. Dan itu tidak jadi mas. Jadi sebenarnya seorang penulis siap nggak siap harus siap menerima komentar dan kritik. Saya pun sebagai mentoring pun siap untuk dikritik. Makanya saya selalu bilang, masukan apa? Selalu tanya, masukan apa dari saya untuk saya di kedepannya. Mungkin saya mengajar terlalu cepat atau materi yang disampaikan tidak masuk atau lain sebagainya kan untuk pembelajaran di kedepannya. Itu tidak jadi masalah. Begitu. Oke, teman-teman, nggak kerasa udah sejam lebih. Mungkin kita akhiri aja untuk sesi hari ini ya, Kak Putri. Iya, siap. Oke, gimana tugasnya, Kak? Mungkin Oh bisa ya, disampaikan. tugasnya nanti teman-teman pasti udah pernah baca buku kan, baca buku-buku yang lainnya. Kalau saya suruh baca buku hari ini kemudian besok dibikin ulasan nggak mungkin ya Kak In ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya kan. Jadi teman-teman, buku-buku yang kemarin yang pernah dibaca, saya minta satu buku saja dibuat ulasan buku seperti contoh yang tadi saya sampaikan, ya kan. Nanti boleh saya nanti kirim ke KIN. Kalau materi udah KIN ya, Ya, udah udah. tinggal contoh Materinya ya. udah. Nanti tinggal contohnya yang tadi itu. Seperti contoh yang Raditya Iya. Dika ya. Tapi nanti teman-teman boleh kembangkan ya. Jangan plek ketipak nanti kekurangan cuma teman-teman bebas untuk nulis kekurangan dan kelebihan bukunya seperti Iya. apa itu. Nanti Kak kalau bisa nanti dikirim saja Kak Iin. Tugasnya itu bikin Google Form aja Google Kak Form. Iin. Jadi biar nanti ada
tugas, ada nama penulis, ada Google Form juga. Karena kan kita juga membuat sertifikat juga, biar nanti penilaian sertifikat yang tidak membuat tugas pun akan berbeda dengan yang membuat tugas Oh iya. KI. Terima kasih untuk semuanya. Maaf Ya, ya jika ada kesalahan kata dari saya. Apapun itu, saya terlalu kecepatan menjelaskan atau saya terlalu apapun ya. Buat teman-teman semua, saya minta maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, milik Tuhan ya. Kita sebagai manusia itu banyak banget kekurangannya. Ya, Kak Iin, dari ya, saya ya. Terima ya, kasih banyak. Saya izin duluan, Kak Iin. ya. Hatur nuhun ya, nggak apa-apa Terima ya. kasih semuanya. Terima kasih Kak Putri, terima kasih Kak